Jadi Ana dulu sempat kerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Itu di dalam suatu perusahaan itu Ana keluar pada saat Jumatan terutama itu tidak bisa ya, tidak bisa keluar. Ana waktu itu, wah ini nanti Jumatannya gimana? Karena Jumatan itu tidak sah kalau nggak di masjid Jokam ibaratnya, di masjid Islam Jamaah. Nah, karena kita menganggap bahwa ibaratnya masjid di luar itu dari segi toharohnya saja, sesucinya saja, apalagi imamnya aja ya karena paham takfiri itu imamnya orang orang kafir, orang luar ya, kita anggap seperti itu karena akidah takfiri. Jadi, itu yang kalau di tempat kerjaan ya, kalau kita berpergian coba, Anda bayangkan kalau kita berpergian, kita harus cari Google Map coba. Oh, Islam Jamaah di Bandung. Wah, itu pernah itu Ana itu. Jadi ternyata daerahnya begitu Ana bawa mobil ternyata jalannya semakin menyempit ya. Akhirnya Ana terpaksa harus jalan kaki. Waktu itu ya karena wah ini benar-benar perjuangan, semoga Allah menyaksikan perjuangan ini dan saya benar-benar menetapi jalan tunggal. Nah, itu seperti itu, waktu semangatnya seperti itu. Coba. Walaupun waktu itu berliku dan lain sebagainya, sangat susah mencari tempat Jumatan. Ini contoh untuk kasus Jumatan ya, hanya Jumatan saja ya ini ya. Itu sangat sulit dan waktu itu ya memang karena kita keyakinan kita masih kuat, tetap kita cari dimanapun dan kita harus Jumatan dengan ala Islam Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Amma ba'du. Para penyimak channel ini yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akramanallahu wa iyyakum. Syukur kepada Allah dengan afdholi syukri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa berkumpul dan ini tim dari channel bisa menyambangi kami di kediaman di ujung sebelah tenggara Pulau Jawa, yaitu di Cilacap, berbatasan dengan Pulau Nusa Kambangan. Naam, syukron atas kehadiran tim dan selanjutnya saya sedikit perkenalan diri. Ana nama Fiska Sanjaya. Dahulunya memang berasal dari daerah Solo, yaitu tepatnya di Karanganyar, Surakarta. Kemudian untuk mencari maisah, Ana merantau bekerja di Cilacap. Kemudian memang dari awalnya, dari lahir, qadarullah, kalau disuruh memilih, Ana nggak memilih seperti ini. Jadi qadarullah, Ana dari lahir sudah berasal dari keluarga yang 100% Islam Jamaah. Bapak Ibu Ana sudah Islam Jamaah, kemudian keluarga besar Ana semua Islam Jamaah. Kemudian Ana juga bukan berasal dari kalangan mubalek maupun penuntut ilmu. Ana hanya berasal dari sempat dulu pengurus saja, pengurus biasa. Kemudian keilmuan yang Ana dalami adalah ilmu-ilmu formal di sekolah. Dan memang beberapa kesempatan Ana juga ikut dalam asrama-asrama Al-Quran maupun hadis. Nah, keinginan Ana waktu itu memang ingin mendalami, karena taunya dulu Islam Jamaah ini adalah agama yang hak, agama yang benar. Ana juga bersemangat sekali saat itu ikut dalam pengajian asrama-asrama, biar seperti mubalek ilmunya, katanya seperti itu, biar levelnya seperti mubalek. Di mana di dalam mubalek itu ada ijazahnya ya. Tapi kalau kita lihat ternyata di ijazah mubalek itu yang resmi itu kan ada beberapa poin ya, antara lain poin akidah, nahwu shorof, kemudian terutama akidah dan bahasa Arab, kemudian ilmu-ilmu fikih dan lain sebagainya. Itu ternyata tidak diajarkan di Jokam. Jadi yang diajarkan di kami, terutama Ana yang belajar di Jokam ini dari awal, dari cabai rawit ya, memang hanya ilmu sorogan maupun ilmu makna saja dari Al-Quran dan Al-Hadis. Naam, karena Ana menerima akidah Jokam ini atau kefahaman Jokam ini dari lahir,
Makanya di fase-fase tertentu, dulu pernah Ana ceritakan bahwa ada gejolak sebenarnya di diri Ana, di dalam pikiran Ana. Begitu Ana tumbuh jadi dewasa, melihat sosial masyarakat maupun kehidupan beragama di sekitar kita kok berbeda ya. Jadi Islam jamaah ini kesannya adalah eksklusif, dia merasa murni begitu dalam menetapi Quran hadis, dan menafikan ataupun menganggap yang di luar itu adalah tidak pas. Nah, itu sejak mulai remaja ya, sejak mulai remaja sudah tumbuh seperti itu, sehingga Ana istilahnya sebagai milenial itu kepo ya. Kepo maksudnya Ana ingin cari literatur ya, bukan hanya dari nasihat dari internal jamaah, tetapi dari coba saya mau lihat independen atau dari pihak-pihak independen atau literatur yang ilmiah dari luar. Itu biasanya Ana mencari di toko-toko buku. Itu yang Ana jumpai adalah yaitu buku-bukunya Ustadz Bambang Irawan, Ustadz Hartono Ahmad Jais, dan dan dari beberapa dari lembaga pengkajian aliran itu kan ada buku-buku yang di situ memang menyatakan bahwa ternyata pemahaman di Islam jamaah itu sesat begitu ya. Waktu itu saya sudah mengkhatamkan ini. Buku-buku itu sudah khatam semua. Kita lihat semua referensi kita coba telaah. Dan saat itu saya tidak percaya dengan buku-buku itu karena banyaknya doktrin, setiap seminggu 3 kali kita pengajian, kemudian banyak penasehat yang ini jadi mendoktrin begitu. Jadi buku-buku itu sekedar saya pahami sebagai buku-buku fitnah yang ini menjelek-jelekan dan menggegeri kita sebagai aliran yang benar gitu ya. Padahal kalau kita lihat di situ adalah ada bukti-bukti konkret, ini kejadian tahun berapa, posisi di desa mana, siapa pelakunya, dan ada otentik ya, bukti-bukti otentik. Tapi saat itu memang belum bisa istilahnya membongkar paham ataupun bundelan yang ada, paham jamaah yang masih sangat melekat dari lahir. Itu kira-kira. Ya, itu mulai SMP kelas 3, SMA, kemudian kuliah, itu buku-buku ustadz-ustadz yang tadi saya sebutkan itu Ana sudah mengkhatamkan, kemudian video-video yang terutama Ustadz Bambang Irawan yang bikin video itu sampai sekarang masih Ana simpan. Jadi kadang itu kalau galau, apa ya sih benar nih, apa itu agama yang saya tetapi sebagai agama warisan dari bapak ibu ya. Saya lahir sudah seperti ini, diarahkan ke cabai rawit, kemudian guru-gurunya dari Mubalikot seperti itu. Jadi tanpa ada pilihan, seakan-akan dari kecil sudah dididik seperti itu. Nah, walaupun di dalam jamaah, Islam jamaah itu kan dilarang ya untuk kita membaca maupun kita mengakses informasi, terutama membaca literatur dari luar. Untuk mengobati rasa penasaran saya waktu gejolak itu pada saat remaja itu, ya antara saya tetap mengabaikan itu ya secara sembunyi-sembunyi. Saya mau tetap membaca, menghatamkan, mengakses video-video. Tetapi memang kenyataan waktu itu masih tetap, karena banyaknya doktrin maupun setiap hari, bahkan setiap pengajian selalu digembor-gemborkan bahwa ini adalah kebenaran tunggal, jalan tunggal masuk surga, sehingga waktu itu walaupun Ana sudah membaca dan lain sebagainya, tetap tidak bisa bisa luluh gitu ya keyakinan yang ada dalam Islam jamaah, terutama kepahaman Islam jamaah ini. Kira-kira seperti itu yang menjadi perjalanan Ana ya. Akhirnya dari situ ya sampai sekitar usia 34 tahun. Awal Ana hijrah itu sebenarnya karena Ana juga bukan dari peneliti hadis ya. Maksudnya dalam arti peneliti hadis, dalam arti seperti teman-teman yang lain, biasanya beliau mengkaji hadis besar, menemukan kejanggalan karena Ana bukan dari kalangan ulama. Jadi karena diawali dari Ana sudah membaca ya banyak literatur tentang Islam jamaah ini, sehingga pada saat terjadi maklumat satu, yaitu di mana ustadz-ustadz kita itu dinonaktifkan. Jadi ustadz-ustadz ini kan dalam pikiran Ana, ustadz-ustadz ini kan belajar di Mekah, menyambungkan sanad dalam kata lain ini adalah kebanggaan kita, kebanggaan dalam jamaah,
dikirimkan untuk belajar menyambungkan keilmuan di Mekah yang memang dulu keilmuan jamaah itu juga berasal dari Mekah. Jadi itu salah satu kebanggaan kita. Cuman ternyata dinonaktifkan dengan maklumat satu itu. Jadi membuat saya langsung waktu itu langsung berpikir, ini ada apa? Ada kesalahan. Kesalahan di mana? Apakah selama ini yang di Jukam yang kita yakini atau memang kepahaman baru yang dibawa ustadz-ustadz ini yang akhirnya sehingga tidak boleh mengajar atau dinonaktifkan. Nah, itu adalah salah satu yang menginisiasi saya untuk berpikir, dan akhirnya Ana saat itu sempat karena ini urusan agama, urusan akhirat, urusan ya surga neraka, akhirnya Ana tabayun dari berbagai pihak. Mulai dari maklumat satu itu, akhirnya Ana memberanikan diri mencari akses untuk langsung dialog, menanyakan hal ini pada Ustadz. Salah satunya waktu itu Ana menghubungi Ustadz Khalil Bustami, ya, Syekh Khalil Bustami, dengan Ana dapat info nomor telepon beliau, langsung Ana hubungi, dan Ana tanya itu hampir 1 jam lebih di pucuk telepon itu dengan beliau. Ana tanyakan semua, kok bisa seperti ini, kok terjadi, bagaimana kepahaman kita selama ini yang ada di Islam Jamaah, Ustadz, bagaimana? Ternyata jawaban beliau cukup meyakinkan saya, sangat meyakinkan, karena kalau kita berbicara dengan akal sehat, dengan logika, keilmuan yang selama ini kita yakini itu adalah berasal dari Mekah. Dan Ustadz kita belajar juga dari Mekah. Tentunya harusnya sama, ya. Makanya dari pemahaman-pemahaman atau jawaban-jawaban dari Ustadz yang cukup meyakinkan Ana bahwa terutama ya penyimpangan akidah, kemudian makna jamaah yang harusnya seperti yang disampaikan oleh guru-gurunya Syekh Haji Nur Hasan seperti ini, akhirnya kita pahami dari sisi yang berbeda. Dan apa itu penyimpangan-penyimpangan lainnya, itu membuat saya setelah diskusi dan menyampaikan berbagai pertanyaan yang banyak, saya akhirnya terpuaskan dan saya akhirnya mantap berhijrah dari Islam Jamaah. Islam Jamaah ini terutama dari saya analisa dari asalnya atau muasisnya. Dalam hal ini muasisnya adalah Pak Kiai Haji Nur Hasan, ya. Pak Kiai Haji Nur Hasan ini belajar di Mekah. Tentunya di sekolah di Darul Hadis di Mekah itu banyak sekali teman-temannya, ya, banyak sekali rekan-rekannya. Kemudian banyak sekali juga senior-seniornya bahkan dari Indonesia. Tentunya kepahaman yang diterima murid, ya, dalam kelas yang sama itu adalah sama, ya, sama. Kemudian banyak juga yang pintar, ya, banyak juga yang pintar, kemudian sepemahaman dengan beliau. Tetapi di dalam jamaah itu kan kita melabeli bahwa seakan-akan Pak Nur Hasan ini benar sendiri dan menafikan teman-temannya yang lain. Nah, ini tidak bisa saya terima sama sekali dengan akal. Betul-betul tidak saya bisa terima. Coba antum logikakan dengan antum sekolah atau kuliah, ya, diajar oleh satu dosen. Katakanlah dosennya ini kan, kalau di Pak Nur Hasan kan namanya Syekh Umar Hamdan, Syekh Abu Sama Abdul Dohir. Diajar oleh katakanlah Pak Umar saja. Kemudian mungkin nggak di dalam kelas itu pemahamannya berbeda-beda? Tidak mungkin, sama semua. Kita diajari algoritma, rumusnya sama. Diajari rumus luasan lingkaran sama, semua bisa dan semua sama. Kenapa semua bisa? Kan akhirnya ada iktibar, dites dan lulus. Itu menandakan pengertian, pemahaman itu sudah mumtaz, sudah lulus, sudah sama. Tetapi yang terjadi ini seakan-akan menjadi Pak Nur Hasan itu sebagai jalan tunggal, ya, selamat dari neraka satu-satunya di dunia, ya, di Indonesia khususnya, dan menafikan rekan-rekan dulu yang seleting beliau yang juga sama-sama belajar di Darul Hadis. Makanya itu menjadi salah satu poin dari saya untuk coba lebih dalam lagi. Tolong teman-teman di Islam Jamaah, tolong dipikirkan hal itu sebagai dasar kita untuk belajar maupun bertabayun kepada pihak yang lain. Nah, jadi Ana dulu sempat kerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Itu di dalam suatu perusahaan itu
Ana keluar pada saat Jumatan terutama itu tidak bisa ya, tidak bisa keluar. Ana waktu itu, wah ini nanti Jumatannya gimana? Karena Jumatan itu tidak sah kalau nggak di masjid Jokam ibaratnya, di masjid Islam Jamaah. Nah, karena kita menganggap bahwa ibaratnya masjid di luar itu dari segi toharohnya saja, sesucinya saja, apalagi imamnya aja ya karena paham takfiri itu imamnya orang kafir, orang luar ya, kita anggap seperti itu karena akidah takfiri. Tetapi dengan kondisi yang seperti itu membuat Ana di perusahaan itu Ana harus sebelum Jumatan itu hari apa itu Kamis sore itu saya cari tahu ini ada nggak ya teman sekantor, kebetulan Ana baru di kantor itu yang jamaah, ternyata ada begitu jam 11 itu sudah kita telepon nanti di mana nih kita Jumatannya. Akhirnya kita Jumatan di lorong-lorong gedung yang apa itu yang sempit, di gang-gang, ya berdua, kadang bertiga, janjian. Ternyata ada beberapa komunitas di situ, ada 4 atau 5 orang aja. Ya, khotibnya cuma salah satu. Kebetulan dia membawa buku khutbah itu yang seperti biasanya kita buka itu, kemudian kita di salah satu, kadang di gudang yang tidak layak itu. Padahal di perusahaan itu, masjid itu, di gedung perusahaan itu, ada juga masjid yang lantai berapa itu ada. Jadi dia besar begitu, disediakan Jumatan untuk kaum muslimin. Tetapi kita memilih untuk menyelisih mereka, kita eksklusif, kemudian apa ya seperti itulah, kita colong-colongan, tidak mau membaur dengan Islam yang lain. Nah, itu yang terjadi. Itu yang kalau di tempat kerjaan ya, kalau kita berpergian coba, Anda bayangkan kalau kita berpergian, kita harus cari Google Map coba. Oh, Islam Jamaah di Bandung. Wah, itu pernah itu Ana itu. Jadi ternyata daerahnya begitu Ana bawa mobil, ternyata jalannya semakin menyempit ya. Akhirnya Ana terpaksa harus jalan kaki. Waktu itu ya karena wah ini benar-benar perjuangan, semoga Allah menyaksikan perjuangan ini dan saya benar-benar menetapi jalan tunggal. Nah, itu seperti itu, waktu semangatnya seperti itu. Coba, walaupun waktu itu berliku dan lain sebagainya, sangat susah mencari tempat Jumatan. Ini contoh untuk kasus Jumatan ya, hanya Jumatan saja ya ini ya. Itu sangat sulit dan waktu itu ya memang karena keyakinan kita masih kuat, tetap kita cari dimanapun dan kita harus Jumatan dengan ala Islam Jamaah. Itu salah satu keunikan yang sekarang itu kita sadari bahwa aplikasi dalil adinun yusrun, agama itu mudah sebenarnya, itu sama sekali dibuat sebaliknya. Jadi agama dibuat sulit sekali, dibuat ribet sekali ya, dibuat apa ya sangat menyusahkan bagi kita penganut Islam Jamaah. Dari segi yang lain juga kita belajar maupun kita berinteraksi dengan masyarakat, ada yang mengajak sholat, kita bingung caranya untuk menolaknya. Kalaupun kita terpaksa bermakmum ya, dulu saya tanya terhadap mubaliknya atau Pak Kiainya, ya kamu niat munfarid saja di belakang itu. Ya dengan luar Islam Jamaah, padahal sekarang sudah diterangkan itu saya dari ustadz-ustadz kita itu as-sholatun mafrudoh wajibun ala kulli muslim baron kana au fajiron ya. Jadi apabila sholat itu sudah didirikan, itu wajib kita datangi. Walaupun imamnya itu baron karena au fajiron. Baron itu imamnya bagus ya, mengikuti sunnah atau bahkan fajir. Ya, misalkan melakukan bid'ah dan lain sebagainya, itu wajib kita berimam padanya. Tetapi dalam Islam Jamaah dulu ya enggak. Ana juga sholat ya biasanya ana wudhunya nanti dulu lah, itu kita lihat ini rakaat berapa sih ini. Kalau 2 kan biasanya kita bisa sambung 2 tuh ya kan. Atau kalau enggak kita nunggu sekalian nanti pura-pura ke WC dulu selesai baru kita. Nah, itu sampai saat ini teman-teman yang masih di Islam Jamaah yang saya amati itu masih seperti itu. Sungguh itu suatu apa ya? Semoga Allah menyadarkan antum semua dan bisa melaksanakan bahwa agama itu mudah adinun yusrun. Insyaallah itu. Keluar dari Islam Jamaah ini benar-benar apa ya? Ana merasa memperoleh hidayah taufik yang luar biasa. Jadi petunjuk maupun Ana bisa sadar ya, menerima pemahaman ya. Jadi pemahaman yang sekarang saya terima akhirnya bisa keluar, itu sangat plong begitu ya. Jadi ibaratnya kita itu dulu seperti, benar istilah-istilah sekarang itu penasihat itu, kita itu seperti katak di dalam tempurung ya.
Jadi selama ini di dalam Islam jamaah itu saya seperti, kalau saya sadari sekarang ya, seperti kita itu salah pendidikan. Kalau di sekolah itu salah kurikulum, salah materi, salah apa ya? Ya salah pendidikan lah. Ibaratnya kita jurusan jurusan kedokteran gitu, yang diajarkan itu ya seputar jamu gendong, ibaratnya seperti itu ya. Jamu gendong, cara meracik kunir untuk obat-obatan yang betul spesifik yang memang benar-benar dibutuhkan ya. Itu tidak terbukti. Yang pertama, kenapa saya bisa seperti itu setelah ana hijrah? Kita tidak pernah belajar akidah. Coba para penyimak channel ini yang masih dalam Islam jamaah, antum tahu nggak taksim syariah atau pembagian syariah? Yang itu di mana-mana ya, bahkan di Ma'had Al-Haram yang diajarkan oleh Syekh Umar Hamdan itu taksim syariah, pembagian syariah, akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab. Pernah nggak antum diajari seperti itu? Di mana di dalam akidah ini ada rukun iman. Pernahkah di dalam Jokam ini, di dalam Islam jamaah ini menyinggung rukun iman? Iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Anak di 30-an tahun di dalam itu jarang sekali dan hampir tidak pernah. Ya, rukun iman ini. Dan apalagi setelah kita ketahui rukun iman yang pertama itu ada sangat penting, kuncinya surga, yaitu tauhid. Itu belum pernah kita pelajari. Coba antum belum pernah mempelajari itu. Kemudian ibadah. Ya, ibadah. Di dalam ibadah ini ada rukun Islam. Pernah nggak antum diajari ataupun ditekankan masalah rukun Islam ini? Jarang sekali, karena kita menganggap setelah kita sudah belajar Al-Quran dan Kutubus Sittah, ilmu-ilmu seperti ini nih sepertinya sudah diliputi begitu ya, sudah include gitu. Padahal tidak ada penekanan sama sekali. Ya, di mana akidah itu sebagai usul, ibadah itu sebagai furu, yang di situ boleh ada ikhtilaf, boleh ada perselisihan. Makanya di dalam Islam jamaah ini tidak menerima perselisihan. Coba cara antum sholat, ya, Islam jamaah dari Sabang sampai Merauke itu sama, ya, membuat aturan sendiri, sholat seragam begitu. Padahal di dalam sholat ini adalah masuk dalam ranah ibadah, ranah furu, ya, yaitu ada perbedaan-perbedaan dan lain sebagainya, itu boleh. Dan selama ini kita juga menganggap yang berbeda dengan kita itu kafir dan lain sebagainya. Kemudian muamalah, coba antum tahu sendiri bahwa muamalah ini adalah hubungan orang dan orang. Sekarang ana tanya kepada antum semua penyimak channel ini yang masih dalam Islam jamaah, kira-kira yang namanya jamaah, hubungan antara imam dan ro'yah, itu hubungan manusia dengan manusia atau manusia dengan Allah? Ana tanya sekarang. Coba dibuka akalnya. Ro'yah itu dan imam itu manusia dan manusia. Makanya dia masuk dalam ranah muamalah saja. Ya, muamalah saja di sini. Ya, karena kita tidak tahu akidah, kita tidak tahu taksim syariah. Jamaah yang hanya sebenarnya di muamalah ini, antum pindah menjadi di atas akidah, ya, di atas akidah, sehingga kalau nggak jamaah, walaupun dia melakukan akidahnya benar, ya, kemudian ibadahnya benar, dia tetap menjadi kafir karena tidak jamaah. Ini yang selama ini antum adalah mengalami akidah al-fasidah atau penyimpangan akidah. Ini yang perlu ana sedikit kasih gambaran kepada antum betapa selama ini kita menetapi akidah yang salah. Tolong antum lihat ya, maksudnya tanya ataupun coba di semua ma'had atau semua pendidikan Islam pasti ada pembagian seperti ini yang sudah makruh dan sudah diketahui, dan inilah yang dipelajari oleh guru-guru Syekh Pak Nur Hasan di Masjidil Haram. Dan kalau sekarang kita tidak menerima, tidak dipelajari hal yang seperti ini, berarti kita adalah ada penyimpangan di dalam internal jamaah ini. Wallahu a'lam siapa yang memulai ini, dan kita semoga saja bisa selamat dari penyimpangan-penyimpangan akidah ini. Nah, ini juga salah satu yang kita sedikit lucu juga ya. Bahkan ini sekarang kan berkembang beberapa minggu yang kemarin itu anak kan ada kampung halaman mudik kemarin ya, karena dulunya anak itu termasuk awalun murtadun ya.
awalnya orang-orang yang murtad dari Islam Jamaah. Ya, kebetulan keluarga besar Ana di Solo atau di Karanganyar itu masih dalam Islam Jamaah semua. Qadarullah, Ana belum bisa dan Allah belum memberikan hidayah taufik kepada keluarga Ana. Semoga Allah segera memberikan hidayah kepada mereka semua. Di lingkungan Ana yang di Solo itu diisukan bahwa si Sanjaya itu, orang yang murtad itu, sebenarnya mau tobat itu, tetapi malu dianya. Dia mau tobat ke Bapak Imam, mau kembali ke jamaah. Coba Anda garis bawahi perkataan Ana. Tobat ke Bapak Imam. Dia tobat ke Bapak Imam. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu, tubu ilallah taubatan nasuhat. Tobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya atau sesungguh-sungguhnya tobat. Tetapi ini kalau biasa kita dengar, ini seakan-akan tobat kepada Bapak Imam. Jadi seperti itu isunya, diisukan seperti itu. Ana malu untuk tobat, sebenarnya getun untuk meninggalkan Islam Jamaah. Waliyahdubillah, sebenarnya tidak ada pikiran sama sekali seperti itu. Jadi menanggapi tobat ini, ya yang kita tadil adalah tobat itu adalah tobat kepada Allah. Dan ini adalah salah satu praktek sirku ta'ah. Jadi dia menempatkan, bahkan ini kalau bahasanya adalah tobat kepada Bapak Imam, ya, tobat kepada Bapak Imam, seakan-akan itu Bapak Imam itu melebihi Allah, ya, menempatkan diri di dalam, terutama di kepahaman Islam Jamaah ini, di atas Allah Rasul, ya. Ini adalah salah satu praktek sirku ta'ah yang sangat besar ancamannya. Nah, bagaimana yang Anda terima dari lingkungan saudara tua? Nah, jadi begitu Ana hijrah, khususnya di Cilacap, awal-awalnya memang langsung dikucilkan, ya, karena Ana menyatakan keluar. Waktu itu ada sidang. Ana disidang oleh pengurus, waktu itu disidang oleh wakil imam daerah langsung, kemudian ada 2 mubalek daerah, kemudian 1 imam kelompok Ana. Disidang dalam rangka waktu itu kebetulan setelah maklumat 1, Ana sudah tidak ngaji, ya, ngaji itu jolong-jolongan, ngaji cuma tek doang, ngaji di Islam Jamaah itu. Kemudian ya sudah kendor lah, IR sudah nggak infak persenan, itu Ana sudah tidak membayar lagi. Nah, kemudian kebetulan waktu itu Ana ada foto dari salah satu foto dengan Syekh Abdullah Mas'ud, ya. Waktu itu di Jakarta beliau kajian, kemudian Ana foto sama beliau. Mungkin Ana lupa kenapa foto itu bisa tersebar begitu, ya. Waktu itu Ana pengurus tabayun kepada Ana, apakah ini betul foto antum dan lain sebagainya. Jadi intinya Ana terindikasi orang-orang, termasuk dalam orang-orang yang berubah pemahaman. Jadi dari tim daerah waktu itu baru 1 yang terindikasi, baru Ana awalul murtadun tadi, baru 1 langsung disidang, ya. Waktu itu disidang dan waktu itu Ana sudah siap, karena seperti takdil itu sudah Ana pelajari semua, dan ya sedikit pengertian tentang akidah, makanya Ana sudah siap dan bisa, walaupun mereka itu kelasnya seperti wakil imam daerah maupun kemudian mubalek daerah, ya, itu kita bisa, alhamdulillah kita bisa menyampaikan takdil kepada mereka, sehingga Ana tetap mantap berhijrah. Dan banyak sekali statement yang nggak logis pada sidang itu. Misalnya kewajiban sambung begitu, ya. Jadi kata penyidang itu yang bikin Ana juga tertawa juga. Sambung itu wajib dari dulu, dari zaman Rasul itu, ya. Kemudian Ana bertanya, kok bisa wajib? Kok apakah ada satu-satunya sahabat itu harus ketemu langsung? Ana waktu itu membantahnya dengan contohnya adalah sahabat Uwais Al-Qarni waktu itu. Uwais Al-Qarni itu tidak pernah sambung sama sekali kepada Rasul, ya. Tidak pernah ketemu dan tidak pernah satu majelis sama Rasul waktu itu, tetapi dia beriman, mengakui Rasul sebagai agama Islam dan Rasul sebagai pemimpin pada saat itu, sebagai Amirul Mukminin di negeri yang lain. Kemudian dia sama sekali tidak pernah
sambung istilahnya. Uwais Al-Qarni masuk neraka? Tidak, Uwais Al-Qarni adalah salah satu, beliau bukan sahabat tetapi Allah sudah menuliskannya sebagai orang yang terkenal di langit ya, dan Nabi Muhammad pun juga mewasiatkan kepada Umar dan Ali agar suatu saat apabila bertemu dengan Uwais Al-Qarni, beliau meminta untuk didoakan kepada Allah karena begitu mulianya kedudukan Uwais Al-Qarni ini di sisi Allah. Tapi waktu itu Mubalik ini yang ya saya ngomong Mubalik Islam Jamaah yang ngawur itu ngomong Uwais Al-Qarni itu siapa? Bukan hidup di zaman Rasul waktu itu ya. Dan ini satu yang menggelitikan sekali dan menurut Ana selama ini hujah-hujah mereka itu hanya berdasarkan pada emosi, hanya berdasarkan pada pembenaran demi membenarkan akidah yang selama ini kita yakini. Nah, jadi itu salah satu ya yang membuat kita mau berhijrah itu ragu-ragu ya. Di dalam pengurus jamaah itu kamu nanti kalau keluar nanti kamu terisolir, diblokir, kemudian karena kamu tidak lagi menjadi mansurin, orang yang ditolong Allah, kamu akan deblek, kemudian ya istilahnya yang keluar itu tidak ada yang meramut lagi dan lain sebagainya. Jadi Ana membuktikan ini, para penyimak channel ini, setelah Ana keluar itu justru ikhwah yang di luar ataupun kaum muslimin yang di luar itu menyambut kita ataupun saudara kita itu jauh lebih banyak. Ya, selama ini kalau kita menganggap di jamaah itu rukun, kompak ya, bekerja sama yang baik begitu ya. Tidak hanya di dalam jamaah saja, Ana sudah mengalami di luar itu bahkan banyak yang lebih solid, bahkan yang lebih kompak ya, menyatu kepada semua kaum muslimin ya. Ya, seperti itu. Jadi ancaman-ancaman atau getakan-getakan seperti itu sebenarnya begitu kita berani untuk melangkah, khususnya teman-teman yang masih bunglon maupun yang masih ragu-ragu ya, tidak ada seperti itu. Kemudian masalah nggak disolati dan lain sebagainya. Kita sebagai misalkan orang yang meninggal itu mau disolati orang satu RT, kalau misalkan akidah kita benar, tauhid kita benar, atau tidak ada yang menyolati, itu tidak akan membeli pengaruh. Nah, itu ada salah satu penyimpangan terhadap salah satu sabda Nabi, antum suhada Allah fil ar. Ada kan seperti itu. Pemahaman di jamaah itu seakan-akan harus ada yang menyaksikan keamiran dan lain sebagainya. Padahal yang dimaksud dari hadis ini adalah saat itu ada orang yang meninggal, kemudian orang itu disaksikan baik oleh Nabi, maka Nabi bersabda itu wajib itu masih wajib masuk surga dan kamu adalah yang menyaksikan di bumi. Hanya seperti itu aja kasusnya, tetapi dipelintirkan makna itu seakan-akan meninggal itu harus disaksikan imam kelompok, nanti imam kelompok itu nanti bisa kenal juga imam daerah, imam pusat, nanti dikenali oleh Nabi dengan ilmu mangkul dan lain sebagainya. Ini hayalan-hayalan maupun hal yang tidak berdasar, saudaraku. Jadi itu kan yang kemarin booming ya, dari salah satu pendakwah yang paling terkenal di Islam Jamaah, katanya nanti Pak Sultan Aulia itu akan bisa dikenali Nabi di dekat dekat Telaga Mahsyar atau di waktu hisaban itu dengan ilmu mangkul. Kalau antum ngomong ilmu mangkul, coba sekarang ana tanya, antum belajar Al-Quran itu ada sanadnya nggak? Pakai ilmu tafsir nggak? Pakai kitab tafsir seperti yang di belakang saya itu enggak? Coba antum selama ini begitu kita teliti setelah hijrah, antum semua dalam Islam Jamaah itu tidak punya sanad makna Al-Quran. Yang ada hanya sanad qiraah sab'ah. Itu pun dari ulama Mesir. Ya, dan itu pun juga kalian nggak mau bermakmum padanya. Ya, kata Ustadz Mauludin, kita ambil sanadnya, tapi kita tidak mau orangnya, kita kafirkan orangnya. Bagaimana ini bisa diterima? Ya, itu Al-Quran. Ya, tidak ada sanadnya. Jadi selama ini antum sorogan begitu ya, dimaknai seakan-akan ini adalah kemurnian kita yang tahu sendiri intisari Al-Quran. Seperti itu kan? Selama ini yang kita dapat, padahal setelah kita belajar tata bahasa Arab, kita belajar nahwu shorof,
ilmu sorokan antum tuh jauh daripada kesempurnaan. Ditambah pemahamannya seperti wa'tasimu bihablillah jami'an. Siapa yang mengajari? Ada nggak di ilmu-ilmu tafsir, baik itu tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, dan lain sebagainya, yang menyatakan bahwa jami'an di situ adalah berimam, berbiat, bertoat? Nggak ada. Itu hanyalah antum sendiri yang membenarkan golongan seakan-akan diarahkan ke pemahaman Islam jamaah. Coba antum pelajari, antum buka kitab-kitab tafsir dan lain sebagainya. Itu yang dipelajari Pak Nur Hasan kalau benar-benar sekolah, ya. Itu yang diajarkan Syekh Umar Hamdan pada murid-muridnya. Kenapa antum sekarang menyelewengkan makna-makna itu? Sarah hadis juga. Antum juga sarah hadis itu yang antum punya hanya 5. Ibnu Majah itu berasal dari Ustadz Khalil Bustami yang antum sekarang ambil sanadnya juga tapi murtadkan orangnya. Ya sama saja seperti sarah Al-Qur'an tadi antum yang antum punya. Jadi dan antum mempelajari al-hadis atau ini tidak memakai syarah. Artinya banyak makna-makna al-jamaah itu yang menyeleweng ataupun menyimpang dari makna yang dikehendaki Allah dan Rasul. Berarti dalam kata lain iftira ini, berdusta ini. Berdusta pada Allah dan Rasul. Bukan seperti itu maknanya. Makanya sebenarnya ini yang perlu ingin kita sampaikan, yang selama ini pemahaman jamaah itu yang benar seperti ini, kita luruskan. Ya, kita tidak ada pengen membubarkan Islam jamaah sebenarnya. Kalau kita lihat dari sampai sekarang itu, kita pengennya memperbaiki sebenarnya. Dan selama ini kawan-kawan hijrah seperti ini, kita buat podcast, kita buat testimoni, dan lain sebagainya. Ini hanya sarana kita untuk menyadarkan antum semua. Ya, cobalah berpikir sedikit logika maupun cobalah berpikir, coba lihat literatur yang ada, lihat buku-buku karya para ulama kita. Nah, itu yang perlu antum segera segera lakukan menurut ana, biar fair, biar jadi antum setelah antum nanti melihat buku-buku atau syarah-syarah hadis bagaimana itu yang benar, silahkan antum simpulkan sendiri apakah selama ini keyakinan antum terhadap Islam jamaah benar adanya ataupun justru yang kita tetapi di Islam jamaah itu ternyata salah. Jadi ini kesempatan ini saya gunakan untuk tawasi. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berwasiat kepada kebenaran dan kesabaran. Baik saudaraku yang masih dalam Islam jamaah dan masih bunglon dan lain sebagainya, setiap kita sholat minimal kita 17 kali mengucapkan hal ini. Ihdinas siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah itu. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang benar. Kalau sampai saat ini antum sholat ya sehari 17 kali ya belum ditunjukkan hal yang benar, ya belum dapat ihdinas siratal mustaqim, berarti ada yang salah. Teruslah untuk berdoa kepada Allah ya agar kita ditunjukkan jalan yang benar. Ana minta antum untuk mengamalkan doa Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna istiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Coba antum amalkan doa itu. Ya Allah, tunjukkan apa yang benar itu benar bagi kami, dan sebaliknya yang batil itu memang benar batil adanya, dan berilah kekuatan kami untuk menjauhinya. Dengan doa-doa itu, harapannya Allah memberikan taufik hidayah kepada antum semua. Saudaraku di Islam jamaah, antum ada beberapa poin kesesatan yang antum perlu sangat kami ingin beritahukan kepada antum. Sesungguhnya kami sangat mencintai antum, ya antum semua. Jadi yang pertama, yang sangat bahaya adalah akidah takfiri yang selama ini terbukti antum suka mengkafirkan orang di luar Islam jamaah. Padahal dalilnya ayyuma rajulun yaquluna li akhihi ya kafir qad ba'alaihim akadahuma. Jadi di mana suatu lelaki yang mengatakan bahwa kepada saudaranya ya kafir, hei kamu orang kafir, itu qad ba'alaihim akadahuma. Sesungguhnya perkataan itu bisa membalik kepada yang mengatakan. Apabila yang dituduh kafir itu ternyata tidak kafir, ya.
tolong masalah takfir atau mengkafirkan ini antum pelajari dulu. Jangan serampangan, jangan selama ini mengatakan jamaah surga nggak jamaah neraka, atau yang di luar itu adalah kafir, gua biu, apa itu turbo dan lain sebagainya. Ini adalah ajaran-ajaran Khawarij, ya, akidah Khawarij yang diancam oleh Allah dijadikan kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Sungguh berbahaya, saudaraku. Segera kalian mencari tahu tentang hal ini, mencari referensi yang benar tentang hal ini sehingga kalian bisa selamat dari akidah takfir. Yang kedua, antum seperti ana sampaikan tadi, dalam memaknai al-jamaah itu sekalama ini salah, ya. Jamaah itu tidak seperti itu. Coba dibuka syarah hadis dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Coba dibuka. Bahkan jamaah itu ada dua makna. Yang pertama maknanya secara maknawi dan maknanya secara struktural. Jadi seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud menyampaikan bahwa al-jamaah ma wafaqal haqqa walau kunta wahdaka. Yang dinamakan jamaah itu seseorang yang sendiri menatapi kebenaran, itu juga jamaah, ya. Jamaah dalam aksi struktural seperti ada imam, ya, imam dan yang dibeat, itu juga wajib, tetapi bukan seperti jamaah antum. Coba kamu lihat. Jamaah yang benar, ya, jamaah yang benar seperti yang dimaksudkan di beberapa al-hadis itu benar-benar sah, ya, secara, jadi minimal dia diakui di daerah itu. Misalkan di Indonesia, umat Islam itu jangankan mengakui, mengenal amir antum, ya, atau imam antum aja tidak, ya. Ya, memang jadi ini semuanya bisa mengaku amir. Saya juga bisa mengaku amir di Cilacap, ya kan? Bisa mengaku tanpa ada pengakuan. Apa bisa seperti itu? Jadi keimaman yang sah itu harus makruf, harus istilahnya diketahui banyak orang, diakui banyak orang, ada wilayahnya, ya, dia betul-betul mengatur kehidupan orang muslim, makosid syariahnya terdapat dan lain sebagainya. Jadi yang poin kesesatan yang ketiga adalah syirku ta'ah. Syirku ta'ah ini ada syirik kepada ketaatan. Jadi Islam jamaah itu menempatkan keimaman, ya, taat kepada imam itu mengalahkan Allah Rasul. Banyak sekali contohnya dalam praktek syirku ta'ah. Antara lain, ya, yang sering kita lihat adalah praktek pengambilan sodakoh, ya, terutama yang namanya isrun, ya, 1/10 itu, ya. Itu tidak ada hukumnya di hadis dan Al-Quran, tidak ada, tetapi diwajibkan begitu, ya, seolah-olah itu adalah syariat. Dan memang di zaman Nabi pun praktek pengambilan sodakoh, ya, selain zakat itu sifatnya sukarela. Kalau di dalam Islam jamaah ini kan ibaratnya dipatok 10%, 7,5% dan lain sebagainya. Banyak sekali syirku ta'ah, yaitu contoh yaitu ada hukum di Quran dan hadis, tetapi kalau belum melalui ijtihad keimaman, mungkin, ya, belum melalui tag daerahan pusat, belum bisa dilaksanakan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah praktek-praktek syirku ta'ah yang sangat berbahaya. Ancamannya adalah bisa mencapai level kesyirikan yang bahayanya adalah kekal di neraka. Itu adalah poin-poin kesesatan di Islam jamaah yang harusnya antum semua berkenan tabayun, mungkin ke pihak independen yang lebih pihak ketiga, ya, sehingga kesannya yang hijrah ini jangan menjelek-jelekkan terus, memprovokasi terus. Cobalah antum juga mengecek sendiri, misalkan bebas, silahkan di mana saja kalian cek apakah selama ini akidah atau keyakinan yang antum semua yakini adalah benar adanya sesuai pemahaman yang benar, sesuai Quran hadis jamaah dengan pemahaman yang benar. Sekarang ditambahi pemahaman yang benar. Apakah pemahaman yang lalu salah? Ya, tentunya setelah kita cek, kita lakukan pengujian maupun kita lihat tafsir dan syarah hadis, ternyata banyak penyimpangan. Untuk pesan kepada saudara-saudaraku mungkin seprofesi, ya, maupun terutama para milenial muslim,
yang titelnya sarjana S1, S2, S3, harusnya antum semua lebih lebih bisa berpikir ya. Coba semua keilmuan ataupun sebuah kebenaran atau tesis misalkan itu harus diuji ya, harus diuji, harus diverifikasi. Tidak seperti Islam jamaah ini. Pokoknya ini, pokoknya mangkulim ini. Tapi tidak mau dicek, diuji dengan yang lainnya, dibandingkan dengan yang lainnya. Coba skripsi antum atau tesis antum. Itu kan harus diuji betul dari berbagai pihak, akhirnya menyetujui sehingga antum menjadi sarjana misalkan. Atau sebuah pendapat dari karya ilmiah, ya duniawi misalkan, itu kan harus melalui seleksi dulu, harus yang mengeluarkan statement itu harus profesor dulu, harus dokter dulu, harus kuliah dulu. Ini di dalam Islam jamaah ini ibaratnya syaratnya nggak ada, ijazahnya nggak ada, langsung kita mau saja untuk percaya dalam ini. Makanya ini adalah sebuah doktrin, semoga Allah bisa memberikan hidayah taufik kepada kita semua, khususnya yang masih ada di dalam. Mungkin itu yang saya sampaikan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.